Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wal mahdi khalifatihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah keimanan dan semua berkah-berkah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan itu semua kita masih bisa menyimak kajian singkat ini. Ada sebuah pertanyaan, di akhir zaman ini apakah kita wajib bertasawuf? Dari situ muncul ada ungkapan di akhir zaman. Mengapa kita harus menyebutkan akhir zaman? Sebenarnya kewajiban bertasawuf itu bukanlah persoalan akhir zaman, pertengahan zaman, atau awal zaman. Tidak. Tasawuf itu adalah selama nafas naik turun, selama itu seorang harus bertasawuf. Imam Suyuti pernah mengutip ungkapan Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair? Wa amma ilmul qalbi wa ma'rifatu amradihi minal hasadi wal ujbi wal riya'i wa nahwiha faqala fiha al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala innaha fardu ain. Imam Suyuti mengatakan, adapun ilmu tentang kalbu dan mengenali penyakit-penyakit kalbu, baik berupa hasad, dengki, dan ujub, dan riya, dan selainnya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kata Imam Suyuti, hukumnya adalah fardu ain. Imam Ghazali menjelaskan hukum untuk mengenali penyakit-penyakit hati itu hukumnya adalah fardu ain. Apakah kurikulum di dalam Islam yang bahas ilmu-ilmu ini? Yaitu tidak lain tidak bukan adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang merangkum semua itu, pengenalan diri kita. Jika seseorang yang bisa mengenal dirinya, maka dia insya Allah dihantarkan untuk mengenal sang pencipta dirinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mau mengenali dirinya, maka insya Allah dia akan bisa mengenal Allah. Dia akan bisa mengenal sang penciptanya. Sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita ikuti pertanyaan tadi, di akhir zaman wajibkah kita bertasawuf? Terkait akhir zaman, kita dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi beratnya ujian yang akan dialami oleh ikhwan-ikhwannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Baik itu ujian keimanan, ujian dicabutnya para ulama, ujian dicabutnya ilmu pengetahuan, dan ujian semakin jauhnya umat akhir zaman dibandingkan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin jauh ke belakang. Akan tetapi dengan beratnya ujian yang Rasulullah sampaikan di hadis-hadisnya, Allah dan Rasulnya menawarkan sebuah obat, yaitu obat bagaimana supaya kalbu kita untuk tetap tenang menghadapi itu semua. Kita semua jika Allah berikan umur yang panjang, pasti akan menghadapi yang namanya huru hara hari kiamat. Sebelum itu kita akan mengalami huru hara akhir zaman. Ini bukanlah bab tentang menakut-nakuti. Ini bukanlah takhwif. Berbeda antara takhwif dengan tanzir. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus bukan sebagai takhwif, tidak menakut-nakuti, tapi Allah utus untuk yang pertama sebagai basyiran, yang kedua sebagai nadhiran. Basyiran adalah pemberi kabar gembira, nadhiran sebagai Rasulullah yang memberikan warning, peringatan apa yang akan terjadi pada umatnya. Tujuannya apa? Supaya umat bersiap-siap, supaya umat menata kalbunya, karena ujian yang akan dia hadapi akan berat, sangat berat sekali. Apa yang bisa menghadapi itu semua? Apakah hanya semata-mata dengan sholat? Apakah semata-mata dengan berpuasa? Kita lihat orang yang hebat sholatnya, tapi ketika Allah uji, langsung gelisah, langsung jatuh, bahkan bisa meninggalkan sholat, karena memandang sholat itu harus Allah berikan ganjarannya saat itu juga. Dan banyak kita melihat orang yang berpuasa, tapi ternyata jauh lebih rakus dibanding orang yang tak puasa sama sekali. Artinya apa? Ibadah badaniyah kita tidak akan mampu menjadi pembela kita di akhir zaman ini di tengah kondisi yang amat berat. Yang akan bisa mampu membela kita adalah ketenangan hati yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran,
yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Hanya kalbu yang salimlah tempat Allah memberikan pembelaan para hambanya di akhir zaman ini. Lagi-lagi, di manakah pembahasan kalbu ini? Lagi-lagi pembahasan kalbu itu ada dalam kurikulum tasawuf, tidak dalam bab akidah, juga tidak dalam bab fikih. Oleh karena itu, sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana wajibnya bertasawuf di awal zaman, begitu pula wajibnya bertasawuf di pertengahan zaman. Sebagaimana wajibnya bertasawuf pada dua zaman itu, begitu pula lebih wajibnya bertasawuf pada akhir zaman ini. Karena tantangan jauh lebih berat dibandingkan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang bertasawuf itu mewariskan itu semua kepada kita semua. Rasulullah mewariskan kepada pewarisnya tidak hanya ilmu zahir, Rasulullah juga mewariskan ilmu kalbu, ilmu batin. Dan Rasulullah tidak hanya mewariskan ilmu zahir, tapi kedua-duanya sekaligus. Itulah yang harus kita pelajari, itulah harus kita hayati dalam kehidupan kita. Maka insya Allah dengan mempelajari ilmu kalbu, sehingga kita bisa tenang, sehingga kita selalu berzikir kepada Allah, termotivasi untuk membersami Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujiannya, maka insya Allah akan berikan reward berupa kebersamaan ma'iyah. Maka orang yang bersama dengan Allah, selalu menyebut Allah, selalu ingat dengan Allah, maka Allah berikan itmi'nanul qalbi, ketenangan kalbu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang senantiasa bersama Allah, orang yang senantiasa mengingat Allah, selalu merasa bersama dengan Allah, selalu merasa ada Allah yang membela dirinya di tengah suasana yang sangat berat, maka kalbunya pasti akan tenang. Maka bertasawuflah, karena tasawuf itu adalah jati diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.